Inspiratif hidup. Jangan jadikan kegagalan kemarin sebagai penghambat hari ini. Semangat untuk membuat hari esok lebih baik melalui hari ini. Episode 91. Jika tidak ada rasa, Diana terdiam. Diana baru menyadari bahwa meminum sampahnya di saat seperti ini adalah tindakan yang salah. Sampahnya dan cerutu hanya digunakan untuk perayaan yang berbahagia, seperti pernikahan atau saat tim NBA memenangkan kejuaraan. Mana ada orang yang akan minum sampahnya saat seseorang sedang sekarat dan sudah hampir mati. Diana diam-diam menyimpan sampahnya kembali dan berkata lagi, "Suamiku, bolehkah aku menghubungkan Bluetooth ponselku untuk memutar lagu?" Mereka berdua memiliki selera musik yang agak berbeda. Perjalanan ini akan memakan waktu lebih dari 2 jam. Jika Diana harus mendengar lagu yang tidak disukainya, kemungkinan besar dia juga akan sangat menderita. Sean tidak pernah memaksa orang lain untuk mendengarkan lagu-lagu kesukaannya. Jadi dia membiarkan Diana menghubungkan Bluetooth ponselnya dan memutar lagu. Tanpa disangka, lagu pertama yang diputar Diana adalah lagu 1000 Alasan untuk Bersedih. Begitu alunan piano yang tidak asing terdengar, memori mereka berdua langsung kembali ke konser itu. Diana berinisiatif untuk memegang tangan Sean dan berkata, "Kamu tahu, suamiku, kamu membuatku terpesona saat memainkan piano sambil menyanyikan lagu ini di atas panggung malam itu. Kamu benar-benar keterlaluan." Diana mulai merajuk. "Aku bisa mengerti tentang dirimu yang menyembunyikan statusmu. Tapi untuk apa kamu menyembunyikan kenyataan bahwa kamu bisa bermain piano? Jika aku tahu kamu bisa memainkan piano sebaik ini, aku pasti akan semakin mencintaimu." Sean tidak menepis tangan Diana. Bagaimanapun juga, tangan yang halus dan indah ini sangat nyaman untuk dipegang. Selain itu, Diana sendiri yang berinisiatif untuk memegang Sean dan bukan sebaliknya. Jadi, ini bukan berarti Sean ingin kembali rujuk dengannya. "Memangnya kenapa kalau kamu jadi lebih mencintaiku? Bukankah itu hanya suatu bakat yang tidak dapat membantumu meningkatkan status keluargamu? Kamu juga akan tetap melakukan hal-hal seperti itu dengan Cahyadi," balas Sean. "Diana, sejak kamu menyewa kamar bersama Cahyadi, aku sudah tidak memiliki perasaan apapun padamu." Mobil melaju di jalan raya dengan kecepatan 60 km per jam. Atap dan jendela kursi penumpang bagian belakang tertutup semua. Jadi percakapan mereka berdua tidak bisa didengar maupun dilihat orang-orang yang duduk di baris depan. Diana tetap memegang tangan Sean dan berkata, "Jika kamu sudah tidak memiliki perasaan, dari mana datangnya air mata itu?" Sean tertegun. Pertanyaan Diana bukan hanya mengacu pada momen di mana Sean meneteskan air mata untuknya di konser, tetapi juga mengutip lirik lagu yang pernah Sean mainkan sebelumnya. Judulnya "Jika Tidak Ada Rasa". Sean yang cukup terkejut memandang Diana dan berkata, "Aku hanya pernah memainkan lagu ini sekali." "Bagaimana kamu bisa?" Sean dan Diana telah bersama selama 3 tahun. Jika itu adalah lagu yang sering dimainkan Sean, maka tidak heran jika Diana tahu liriknya. Akan tetapi, Sean ingat bahwa dia hanya pernah memainkan lagu ini sekali di dalam mobil. Diana mengeluarkan ponselnya, membuka aplikasi Spotify, mengklik daftar lagu disukai, dan menunjukkannya pada Sean. "Aku sudah mengumpulkan semua lagu yang kamu dengar dalam 3 tahun terakhir ini. Jika aku tidak mencintaimu, jika aku membenci keberadaanmu, jika aku membenci kemiskinan dan mencintai kekayaan, untuk apa aku berbuat seperti ini?" Sean menatap layar ponsel Diana dengan heran. "Jika tidak ada rasa, Work, Perfect Summer, The Scientist, ini semua adalah lagu-lagu yang disukai Sean." Diana kini bersandar di lengan Sean dan memohon, "Suamiku,
Aku tahu aku sudah menyakitimu. Kamu bisa memukul dan memarahiku. Tapi jangan abaikan aku. Jangan tidak menginginkanku. Tidak dapat dipungkiri. Musik memang bisa mempengaruhi perasaan seseorang. Mendengar lagu Seribu Alasan untuk Bersedih membuat Sean teringat saat Cahyadi melamar Giana malam itu. Saat itu, Sean sangat tidak sabar ingin memberitahu Giana kebenaran yang sesungguhnya dan memaafkan Giana. Sean tahu dirinya masih mencintai Giana dan sama sekali tidak ingin Giana menikah dengan pria lain. Sekarang, ketika Giana bersandar di lengannya, Sean tidak mendorongnya menjauh lagi. Karena mereka sedang berpura-pura tidak bercerai, Sean juga akan menganggap ini semua sebagai sandiwara. Mobil tidak melaju kencang di jalan. Kecepatan mobil hanya berkisar antara 110 hingga 120 km per jam. Pada pukul 11.30 malam, mereka akhirnya tiba di kediaman keluarga Juwardi, tempat Nenek Wanda tinggal. Keluarga Juwardi dianggap sebagai keluarga kaya raya di kota Bandung. Tetapi, dibanding keluarga Wangsa, mereka masih jauh tertinggal dan tidak termasuk sebagai keluarga besar. Ketika keluarga Juwardi mengetahui bahwa keluarga Wangsa akan datang, mereka semua sudah bersiap menyambut di pintu masuk. Sean, Giana, dan Nenek Wangsa turun dari mobil hampir di saat yang bersamaan. Namun, putra sulung Nenek Wanda yang bernama Jimmy Juwardi justru pertama-tama menghampiri Sean. Jimmy mengulurkan tangannya dan berkata, "Presdir Sean, suatu kehormatan bagi kami karena Anda bisa datang." Sean sedikit terkejut. Andai pun dirinya tidak menceraikan Giana, dia hanyalah menantu yang menumpang di rumah mertua sehingga seharusnya Jimmy menyapa Nenek Wangsa terlebih dahulu. Demi menghormati Nenek Wanda, Sean tetap bersikap sopan pada Jimmy. Sudah seharusnya saya datang. Nenek Wanda sudah selalu sangat baik pada saya dan Giana. Bagaimana keadaan nenek sekarang? Jimmy menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Sepertinya Nenek Wanda benar-benar sekarat. Sean pun bertanya, "Seharusnya Anda tahu saya dan Giana sudah bercerai, kan?" Sean menebak bahwa karena Jimmy tahu tentang identitasnya sebagai presiden direktur, seharusnya Jimmy juga tahu tentang apa yang terjadi antara dirinya dan Giana. Bagaimanapun juga, masalah di antara mereka berdua sudah menggemparkan kalangan bisnis Jakarta. Lagi pula, Bandung tidak jauh dari Jakarta sehingga banyak berita yang dapat cepat tersebar. Jimmy mengangguk dan menjawab, "Dari seluruh keluarga, hanya saya yang tahu tentang itu sekarang. Adik laki-laki, adik perempuan, dan ibu saya juga tidak mengetahuinya. Jadi, ketika Anda bertemu dengan ibu saya nanti, saya harap Anda jangan mengungkit masalah perceraian. Sebelum meninggal, saya tidak ingin ibu masih mendengar berita semacam ini." Sean meyakinkan, "Tenang saja. Saya tidak akan mengatakannya." Setelah saling bertegur sapa, Sean dan yang lainnya bersama-sama menjenguk Nenek Wanda tanpa menunda-nunda lagi. Nenek Wanda sudah berada di rumah sakit untuk waktu yang lama. Di saat-saat terakhirnya, keluarga Juwardi membawanya pulang dan menghentikan perawatan. Sean merasa sedih melihat Nenek Wanda terbaring diam menunggu ajal di tempat tidur. Giana menangis sambil bersembunyi di pelukan Sean dan air matanya terus mengalir. Mungkin suara isak tangisnya telah membangunkan Nenek Wanda. Nenek Wanda perlahan-lahan membuka matanya dan bertanya dengan suara yang sangat lemah, "Giana datang?" Giana segera berlutut di depan tempat tidur, memegang tangan Nenek Wanda, dan menjawab, "Iya, Nek. Aku sudah datang. Aku dan Sean datang untuk melihat Nenek." Mendengar nama Sean, seketika Nenek Wanda mendapatkan semangatnya kembali dan menoleh untuk melihat Sean. Sean. Nek Wanda." Sean segera berjalan ke tempat tidur Nenek Wanda dan memegang tangannya. Nenek Wanda tertawa bahagia. Hanya saja, karena kondisinya yang lemah dan pucat, tawa Nenek Wanda justru membuat orang-orang yang melihatnya merasa sedih. "Sean, Nenek tidak menyangka bisa bertemu denganmu lagi sebelum Nenek mati."
Sean merasa sedih selama beberapa saat. Namun, dia segera menghibur Nenek Wanda. Nenek akan baik-baik saja. Aku akan mencari dokter terbaik di dunia untuk menyembuhkan nenek. Nenek Wanda menepuk tangan Sean dengan gembira dan bertanya, Sean, Gianna, bagaimana kabar kalian berdua? Sebagai satu-satunya anggota keluarga Wangsa yang mengetahui rahasia besar, keinginan terbesar Nenek Wanda sebelum meninggal adalah melihat Gianna bisa mengikat Sean, cucu menantu sekaligus tambang emasnya ini. Gianna memegang tangan Sean dan menjawab, Nenek, kami berdua baik-baik saja. Akhir-akhir ini kami sedang bersiap untuk memiliki anak. Petik 2. Episode 92. Hanya kamu yang kupanggil suami. Bagus, bagus, bagus. Mendengar Gianna mengatakan ini, juga melihat Sean yang tampak memasang ekspresi seperti sangat mencintai Gianna, Nenek Wanda mengatakannya tanpa henti dengan wajah yang tersenyum lebar. Gianna melanjutkan, Nek, aku akan memberitahu nenek satu kabar baik lagi. Sean, dia bukan berasal dari keluarga biasa. Dia berasal dari keluarga Yuwono yang terpandang. Aset keluarganya bahkan lebih dari ratusan triliun. Sekarang dia sendiri menjabat sebagai presiden direktur di sebuah perusahaan. Begitu Gianna mengatakan hal ini, Sean memperhatikan perubahan ekspresi Nenek Wanda untuk melihat apakah dia akan sangat terkejut. Senyum Nenek Wanda bahkan menjadi lebih cerah. Tetapi dia tidak menunjukkan keterkejutan dan terus berkata, bagus. Bagus. Itu bagus. Sean melihat ada air mata di mata Nenek Wanda. Dengan air mata kebahagiaan, Nenek Wanda berkata, anak-anakku semuanya sangat baik. Satu-satunya yang membuat nenek cemas, uhuk, uhuk, uhuk. Nenek Wanda terbatuk beberapa kali, lalu menyesap air dan menenangkan diri sejenak sebelum melanjutkan. Hal yang membuat nenek cemas adalah Gianna. Sekarang nenek sudah melihatmu dan Sean bahagia. Nenek sudah bisa meninggal dengan tenang dan bertemu dengan kakak. Nenek akan memberitahu padanya berita baik ini. Meskipun Nenek Wanda tidak mengatakannya dengan jelas bahwa dirinya sudah tahu identitas Sean. Sean samar-samar bisa menangkap dari kata-katanya bahwa wanita tua itu tahu yang sebenarnya. Keduanya tidak mengganggu Nenek Wanda dengan terus mengajaknya berbicara. Nenek Wanda sekarang sangat membutuhkan tenaga untuk berbicara. Sebenarnya, dapat melihat Nenek Wanda untuk yang terakhir kalinya dalam diam pun sudah merupakan sesuatu yang sangat bagus. Malam sudah sangat larut. Ketika mereka keluar dari kamar Nenek Wanda, Jimmy bertanya, Presdir Yuwono, Gianna, kalian akan tinggal di rumah atau di hotel? Dua-duanya sudah kami siapkan untuk kalian. Nenek Wanda tinggal di sebuah rumah bergaya tradisional dengan banyak kamar tamu. Sean menunjuk ke arah kamar Nenek Wanda dan bertanya, apa kata dokter? Jimmy menjawab dengan sedih. Hah, mungkin malam ini. Atau mungkin juga besok. Kebanyakan orang yang sudah tua akan meninggal pada dini hari. Karena Sean sudah datang kemari. Tidak ada gunanya jika tinggal di hotel. Kalau begitu kami akan tinggal di sini dan merepotkan kalian untuk satu malam, kata Sean. Jimmy berkata, tidak repot. Tidak repot. Sebuah kehormatan bagi kami jika Presdir Yuwono bersedia tinggal di sini. Silakan ikuti saya. Saya akan mengantar dan menunjukkan kamarnya. Mereka berjalan keluar ruangan dan tiba di halaman. Lalu melintasi halaman dan taman. Jimmy membawa mereka ke kamar yang berada di sisi lain kediaman itu. Bangunan-bangunan yang ada di sini terlihat elegan dengan dinding merah muda dan ubin hitam. Sepanjang jalan terlihat begitu artistik. Kemudian, mereka sampai di kamar tamu yang juga bergaya tradisional sederhana dan disukai Sean. Ibu saya agak kuno. Orang tua seperti dirinya tidak terlalu menyukai hal-hal yang terlalu trendy atau terlalu canggih. Terang Jimmy. Presdir Yuwono. Nona Gianna. Kalian hanya akan tidur satu malam di sini. Jadi saya harap kalian tidak membencinya. Om, jangan terlalu sungkan, kata Gianna. Mana mungkin kami membencinya.
Benar. Om terlalu sungkan. Saya hanya orang luar. Tinggal di sini saja sudah merepotkan Om. Sean menimpali. Begini, apa hanya ada satu kamar ini? Sekarang sudah pukul 12 malam. Sean sudah agak mengantuk. Hanya saja, jika dia tidur bersama Giana, dia juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Giana begitu cantik seperti ini dan Sean juga masih mencintainya. Jadi bukan hal yang aneh jika sampai terjadi sesuatu. Sama seperti kebanyakan pasangan yang bercerai. Karena masalah anak, mereka akan sering bertemu. Terkadang ketika terus bertemu dan bertemu, mereka akan tidur bersama lagi. Karena keluarga Wangsa yang datang lumayan banyak dan kami harus menyiapkan kamar. Hanya tersisa satu kamar tamu ini saja. Jawab Jimmy dengan canggung. Mohon maaf. Giana buru-buru berkata. Tidak apa-apa, Om. Silakan lakukan pekerjaan Om. Kami juga akan duduk dan beristirahat sebentar lagi. Oke. Kalau begitu, silakan beristirahat. Om pergi dulu. Sean melambaikan tangan dan berkata, jika terjadi sesuatu pada Nenek Wanda, tolong kabari kami. Pasti. Pasti. Setelah Jimmy pergi, Sean mengambil bantal dari tempat tidur. Dia juga mengambil selimut yang sangat besar dari lemari, lalu menyebarkannya di lantai. Sean, apa yang kamu lakukan? Tanya Giana. Mengatur tempat untuk tidur di lantai. Jawab Sean. Bukankah dulu setiap kali kita sekamar selalu begini? Dalam 3 tahun terakhir, Sean dan Giana kadang-kadang bepergian bersama. Jika mereka pergi ke luar negeri, biasanya Giana tidak akan mengajak Sean. Tapi, saat liburan di dalam negeri dengan membawa mobil sendiri, Giana biasanya akan meminta Sean untuk menemaninya pergi. Ketika menginap di hotel, Giana tidak suka kamar standar karena tempat tidurnya yang terlalu kecil. Selain itu, sangat aneh bagi pasangan untuk menyewa kamar standar dan akan lebih aneh lagi jika menyewa 2 kamar. Mereka selalu menyewa kamar dengan tempat tidur yang besar. Giana akan tidur di tempat tidur dan menyuruh Sean tidur di lantai. Sean yang mengatur tempat tidur di lantai dengan terampil membuat Giana merasa bersalah. Giana juga duduk di atas selimut yang baru saja ditata oleh Sean dan berkata, Sean, jangan tidur di lantai malam ini. Jangan-jangan kamu tidak percaya padaku. Sejujurnya, selama perjalanan ke sini barusan, Giana sudah memainkan lagu-lagu favorit Sean selama 2,5 jam terakhir. Giana tidak hanya mengetahui semua lagu kesukaan Sean, tetapi juga semua makanan kesukaan Sean. Ini sangat membuat Sean tersentuh. Ini membuktikan bahwa dalam 3 tahun terakhir, tidak hanya Sean seorang yang selalu berkorban, tetapi Giana juga menyukainya. Giana hanya tidak pernah menunjukkannya saja. Sean melihat Giana terus mengatakan bahwa dirinya tidak bersalah. Lucy juga menegaskan bahwa putranya dan Giana tidak bersalah. Saat ini, Sean sudah hampir sepenuhnya percaya. Dia kembali merasa bahwa Giana merupakan wanita suci. Dia juga benar-benar sudah tidak merasa jijik seperti sebelumnya. Meskipun tidak sempat melakukan apapun hari itu, apa setidaknya kalian berciuman? Apa setidaknya kalian saling memanggil satu sama lain dengan sebutan suami atau istri? Apa setidaknya kalian saling mengatakan kata-kata cinta satu sama lain? Tanya Sean. Giana buru-buru menjawab, tidak. Kami tidak pernah berciuman. Paling-paling kami hanya berpegangan tangan. Kamu bisa melihat foto pernikahan kami. Tidak ada satupun yang berciuman. Fotografer terus meminta kami untuk berfoto saat sedang berciuman, tapi aku selalu menolaknya. Aku tidak pernah memanggilnya dengan sebutan suami. Dia terus memohon padaku, tapi aku selalu teringat padamu sehingga aku tidak bisa mengatakannya. Aku hanya bisa mengatakan satu kata ini saat berhadapan denganmu saja, kata Giana lagi. Suamiku, apa kamu tahu betapa aku mencintaimu? Apakah kamu tahu betapa menderitanya saat-saat itu bagiku? Air mata Giana tidak dapat berhenti mengalir selagi berbicara.
Sean pernah melihat foto pernikahan mereka berdua dan memang tidak ada foto berciuman. Pada saat itu, hati Sean pun mulai melunak. Sean mengambil tisu dan menyeka air mata Giana sambil berkata, "Giana, kenapa kamu tidak mengatakan hal-hal ini padaku lebih awal? Jika kamu memberitahuku dengan jelas saat kita bertemu malam itu dan meminta maaf padaku, mungkin aku tidak akan cepat memutuskan untuk menceraikanmu." Sean melanjutkan, "Tapi, kamu selalu merasa benar. Kamu bahkan menyuruhku untuk berlutut dan memohon padamu di pesta ulang tahun Nenek Wangsa. Bagaimana bisa kamu tidak membuatku marah padamu?" Giana menangis dan memohon, "Aku tahu aku salah. Suamiku, tolong beri aku satu kesempatan lagi, ya." Sean menghela napas. Untuk pertama kalinya, dia ragu-ragu untuk menjawab pertanyaan ini. Episode 93. Sean dan Giana belum bercerai. Sean masih mencintai Giana. Sesudah bercerai dengan Giana, Sean berhubungan dengan banyak wanita cantik dan kaya raya. Seorang wapresdir cantik seperti Cynthia Yandra dan juga sekretaris seksi seperti Rosiana Krisjanto. Bahkan, seorang gadis muda dan energi seperti Yuana Wangsa. Dengan status Sean saat ini, sangat mudah baginya untuk menemukan seorang kekasih. Namun, Sean tidak memiliki seorang pun yang disukainya. Di matanya, para wanita ini tidak bisa dibandingkan dengan Giana. Di saat yang bersamaan, di kamar Nenek Wanda dan Nenek Wangsa sedang mengobrol empat mata. Di tengah malam, kedua orang tua yang hampir berusia 100 tahun itu sedang berbicara dengan suara yang sangat pelan. Nenek Wangsa memegang tangan Nenek Wanda dan berkata dengan sedih, "Wanda, kamu sudah tahu identitas Sean. Tapi kenapa kamu tidak memberitahuku? Nama adik kakek Giana adalah Wanda Wangsa." "Kakak ipar," kata Nenek Wanda tanpa daya. "Kakakku, sudah pernah menjelaskan ini padaku. Masalah ini tidak bisa diberitahukan pada kalian. Bukankah sekarang hubungan Giana dan Sean juga sangat baik?" Nenek Wangsa menggelengkan kepalanya. "Wanda, aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Tapi kamu harus bertahan. Jangan sampai tidak bernapas." Nyawa Nenek Wanda sekarang dalam bahaya. Kelopak matanya yang terkulai lemah juga sudah tidak bisa dibuka lagi. Dia pasti tidak akan bisa bertahan menghadapi sesuatu yang mengejutkannya. Jika Nenek Wangsa mengatakan ini, sangat besar kemungkinannya mengantar Nenek Wanda ke alam lain. Namun, Nenek Wangsa tetap mengatakannya karena dalam hatinya, dia mengeluh kepada Nenek Wanda yang tidak pernah mengatakan kebenarannya. Jika tidak, saat ini keluarga Wangsa tidak akan kehilangan seorang menantu seperti Sean. Nenek Wangsa akhirnya berkata, "Aku katakan saja yang sebenarnya padamu. Giana sudah berselingkuh dan bercerai dari Sean." Setelah mengatakan ini, Nenek Wangsa sebenarnya merasa sangat cemas. Dia takut kalimat ini akan langsung mengantar kepergian Wanda. Namun, hal yang membuat Nenek Wangsa terkejut adalah reaksi Nenek Wanda yang tidak begitu drastis. Nenek Wangsa terus berkata dengan sedih, "Tidak hanya itu. Setelah Giana menceraikan Sean, dia bahkan menikahi selingkuhannya. Sekarang dia sudah bercerai lagi. Dia sudah menjadi seorang wanita yang pernah menikah 2 kali. Hah, orang bilang, setiap kali seorang wanita menikah, harga dirinya akan turun sekali. Giana begitu cantik, tapi aku khawatir nantinya tidak akan ada tuan muda berlatar belakang keluarga sesuai yang mau dengannya," ratap Nenek Wangsa. Nenek Wangsa sangat sedih hingga meneteskan air mata. Tetapi Nenek Wanda masih tidak bereaksi sama sekali. Tidak hanya itu, Wanda malah menghibur Nenek Wangsa. "Kakak ipar, jangan bersedih." Nenek Wangsa tercengang dan tak habis pikir. Apakah seseorang yang akan meninggal masih mampu menerima kabar seperti ini dengan begitu tegar? Nenek Wanda bahkan mulai tersenyum. Tetapi senyumannya justru tampak menakutkan bagi Nenek Wangsa. Selagi tersenyum, Nenek Wanda berkata, "Kakak ipar, tidak apa-apa. Giana dan Sean tidak bisa bercerai.
Nenek Wangsa tampak bingung dan langsung bertanya, apa maksudmu? Kenapa mereka tidak bisa bercerai? Aku bahkan sudah melihat akta cerai Giana dan Sean. Mereka pergi ke pengadilan negeri dan langsung mengurusnya sendiri. Mana mungkin palsu? Tanda seru. Nenek Wanda mengangguk dan menjawab, benar, itu palsu. Apa mungkin? Gumam Nenek Wangsa yang terkejut. Saat ini, wanita itu samar-samar mulai dapat menebak apa yang sebenarnya terjadi. Nenek Wanda menjelaskan, kakakku adalah orang yang sangat berhati-hati. Kamu juga tidak mungkin tidak memahaminya. Sebelum dia meninggal, tanpa tanpa memberitahukan kebenarannya pada kalian. Mana mungkin dia tidak mempersiapkan apapun. Melihat Nenek Wanda mengalami kesulitan berbicara, Nenek Wangsa menyampaikan tebakannya terlebih dahulu. Wanda, apakah kakakmu sudah menebak bahwa Giana akan menceraikan Sean? Jadi, dia mengatur seseorang di pengadilan negeri untuk membuat apapun yang berkaitan dengan pernikahan Giana menjadi palsu. Wanda mengangguk. Benar. Orang-orang yang bekerja di pengadilan negeri Jakarta adalah orang-orang yang sudah diatur oleh kakak. Tidak mungkin salah. Nenek Wangsa sangat gembira. Dia segera berjalan keluar dari kamar Nenek Wanda dan memanggil Jayadi. Jayadi yang sedang merokok di luar segera mematikan rokoknya dan bergegas menghampiri Nenek Wangsa ketika mendengar seruan ibunya itu. Ketika keluarga Juwardi mendengar Nenek Wangsa berteriak, mereka semua cepat-cepat berlari karena mengira Nenek Wanda sudah tiada. Jayadi, cepat kirim seseorang untuk memeriksa apakah status pernikahan Giana saat ini sudah menikah dan apakah suaminya adalah Sean. Perintah Nenek Wangsa dengan penuh semangat. Bu, apa ibu mengigau? Tanya Jayadi heran. Giana dan Cahyadi bahkan sudah bercerai. Jadi bagaimana mungkin pasangannya masih Sean? Nenek Wangsa segera menamparkan wajah Jayadi dan memarahinya. Dasar tidak berguna. Jika ibu menyuruhmu periksa, periksa saja. Baik, baik, baik. Jayadi segera mengeluarkan ponselnya. Awalnya dia ingin memeriksanya melalui ponsel. Lagi pula, kini semuanya dapat diperiksa di internet. Namun, dia kemudian menyadari bahwa status perceraian tidak dapat diperiksa di internet dan harus datang ke pengadilan negeri untuk memeriksanya sendiri. Karena tidak ada cara lain, Jayadi hanya bisa menghubungi temannya. Dia menyuruhnya untuk mencari teman untuk mencari orang yang bekerja di pengadilan negeri Jakarta. Setelah 30 menit berlalu, Jayadi akhirnya menerima telepon. Ketemu. Kak Jayadi. Data menunjukkan bahwa status Giana kawin. Suaminya Sean Yuwono. Setelah Jayadi mendengar informasi ini, dia sontak tercengang dan memekik heran. Bagaimana mungkin begini? Tanda seru. Melihat ekspresi terkejut Jayadi, Nenek Wangsa buru-buru bertanya, bagaimana? Sudah ketemu? Belum. Jayadi mengangguk dengan linglung dan menjawab, sudah. Katanya, Giana sekarang masih berstatus kawin. Nenek Wangsa buru-buru mendesak, siapa suaminya? Tanda seru. Cepat katakan. Sean Yuwono. Nenek Wangsa memandang ke arah langit dengan gembira dan berteriak, haha, suamiku. Kamu benar-benar memiliki pandangan yang jauh ke depan. Kamu sudah menyelamatkan keluarga Wangsa kita. Lana yang terganggu oleh suara Nenek Wangsa buru-buru datang dan bertanya penasaran. Ada apa? Ada apa? Setelah Jayadi memberitahu Lana apa yang terjadi barusan, dia ikut menggila dan berteriak-teriak di halaman. Sementara, Nenek Wangsa berkata dengan penuh semangat, cepat. Panggil Sean dan Giana ke kamar Wanda. Baik. Lana bergegas ke kamar Giana dan Sean. Lalu tanpa mengatakan sepatah kata pun menyeret keduanya menuju kamar Nenek Wanda. Sean dan Giana sama-sama mengira Nenek Wanda mereka bekerja sama dengan sangat baik. Hanya saja, Giana dan Sean tidak mengerti mengapa wajah Lana tersenyum. Bukankah dia seharusnya bersedih ketika orang tua itu meninggal? Ketika tiba di kamar Nenek Wanda, mereka mendapati bahwa Nenek Wanda masih hidup.
Nenek Wangsa berkata dengan gembira. Sean, Giana, kalian berdua belum bercerai. Surat cerai kalian palsu. Seseorang membuatkannya untuk kalian tanpa memiliki kekuatan hukum. Demikian pula pernikahan Giana dan Cahyadi. Sertifikat pernikahan dan akta cerai itu semuanya palsu. Tidak tercatat dan tidak termasuk dalam informasi pendaftaran akta keluarga. Giana tidak berani mempercayai bahwa semua itu benar. Dia pun bertanya dengan tak yakin. Namun penuh harap. Benarkah? Nenek, aku dan Sean sekarang masih sepasang suami istri yang sah. Hal yang paling Giana dambakan saat ini adalah rujuk dengan Sean. Tetapi, sekarang dia sudah tidak perlu memikirkannya apalagi mengandai-andaikannya lagi. Sean tak kalah terkejut bukan main. Sebenarnya, sebelum mereka semua datang kemari, Sean sudah merasa bahwa ada sesuatu yang salah. Sean merasa Nenek Wanda sudah mengetahui kebenaran bahwa tidak mungkin bagi Giana untuk bercerai dengan mudah. Ternyata mereka sudah mengatur seseorang di pengadilan negeri. Meskipun begitu, Sean menghubungi pengurus rumah tangga Virus untuk mengonfirmasi lagi. Pengurus Virus, tolong periksa status pernikahanku di pengadilan negeri. Episode 94. Rujuk. Di kamarnya yang redup, Nenek Wanda berbaring di tempat tidur dengan kelopak mata yang setengah tertutup. Dia sedang sekarat. Nenek Wangsa duduk di sampingnya, sementara para anggota keluarga yang lain berdiri di samping. Semua orang menunggu ponsel Sean berdering. Mereka tahu bahwa Sean adalah Presiden Direktur Grup Citra Abadi dan orang nomor 1 di dunia bisnis Jakarta. Dengan kekuatannya, Sean dapat menemukan kebenaran dengan sangat mudah. Keluarga Jayadi sudah sangat gelisah. Mereka takut informasi yang diselidiki oleh teman Jayadi ternyata palsu. Lana terus berdoa pada Tuhan manapun. Semoga Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Kabar yang didapat Jayadi pasti benar. Ting, 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 ting. Ketika ponsel Huawei Porsche Sean berdering, semua orang menahan napas. Sean melirik layar ponsel dan melihat bahwa panggilan itu bukan dari pengurus rumah tangga Virus, melainkan dari nomor yang tidak dikenal. Halo. Sean menjawab telepon. Orang di ujung panggilan menjawab. Halo, Tuan Sean. Saya Juanda Cipta, Kepala Pengadilan Negeri Jakarta. Halo, Pak Juanda. Sean balas menyapa dengan sopan. Mohon maaf sebelumnya. Saya ingin memberitahu bahwa pengajuan perceraian Anda dengan Nyonya Giana Wangsa sebelumnya tidak tercatat dalam sistem pencatatan pernikahan dan akta cerai kalian sudah dipalsukan oleh staf kami. Jadi, akta cerai kalian tidak memiliki kekuatan hukum. Juanda menjelaskan. Secara hukum, Anda dan Nyonya Giana Wangsa masih sepasang suami istri yang sah. Demikian pula, akta nikah dan akta cerai yang didaftarkan oleh Nyonya Giana dan Tuan Cahyadi, semuanya tidak sah. Juanda melanjutkan, Presdir Sean, kami sudah menemukan karyawan yang menangani perceraian Anda dan sudah memberlakukan skors padanya. Saya akan memintanya untuk menjelaskan secara rinci besok pagi pada Anda dan meminta maaf kepada kalian berdua. Presdir Sean dan Nyonya Giana, jika kalian berdua ingin mengajukan perceraian lagi, saya bisa menanganinya secara langsung agar hal seperti ini tidak terjadi lagi. Sean berkata dengan datar, terserah saja bagaimana Pak Juanda mau menangani karyawan itu. Biar Pak Juanda saja yang memutuskannya sendiri. Tidak perlu penjelasan dan permintaan maaf. Selain itu, mengenai perceraian, sepertinya tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat. Sean merasa saat ini Giana pasti tidak akan mau menceraikannya. Setelah Sean menutup telepon, Giana bertanya dengan cemas. Sean, bagaimana? Kita masih sepasang suami istri secara sah. Jawab Sean. Akta cerai sebelumnya. Juga akta nikah sekaligus akta ceraimu dengan Cahyadi. Tidak memiliki kekuatan hukum. Yes. Seru Giana sambil melompat di kamar Wanda dengan penuh semangat. Semua anggota keluarga Wangsa sangat bahagia, kecuali Yuana.
Mereka benar-benar lupa bahwa ada seorang wanita tua yang akan segera meninggal. Pada saat ini, Nenek Wanda memanggil Sean dengan suara yang sangat pelan. Sean, Sean berjalan mendekat. Nenek Wanda meraih tangan Sean dan berkata, "Maafkan, kakak nenek." Sean tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, nenek. Aku sangat mengagumi kakek Giana." Beliau memiliki pandangan yang jauh ke depan. Beliau tahu bahwa keluarga Wangsa adalah sekelompok orang-orang sombong yang pasti akan meninggalkanku. Itu sebabnya beliau mengaturnya seperti ini. Sean sudah ditelantarkan begitu saja sehingga tentu saja dia merasa sangat kesal. Saat berada di kamar tamu tadi, Sean merasa kasihan pada Giana. Jika Giana terus mengajak rujuk, itu adalah urusan yang berbeda. Hanya saja, sekarang Nenek Wanda sedang sekarat. Tentu saja Sean tidak bisa mengatakan hal-hal buruk. Dia hanya bisa mengambil kesempatan ini untuk menyindir keluarga Wangsa. Nenek Wanda bergumam lemah. Waktu nenek sudah tidak lama lagi. Nenek akan segera bertemu kakak. Sebelum meninggal, nenek ingin memohon satu hal padamu. Sean merasa sedih ketika melihat Nenek Wanda semakin sulit bernapas. Dia hanya bisa berkata, "Katakanlah, Nek." Nenek Wanda menarik napas perlahan dan berkata, "Jangan, jangan, ceraikan Giana." Sean ragu-ragu. Dia tidak tahu harus menyetujui pesan terakhir Nenek Wanda atau tidak. Sean tidak hanya seseorang yang memiliki kedudukan, tetapi juga sangat mementingkan komitmen. Sean bukan seseorang yang akan berjanji hari ini, lalu melupakannya besok. Selama dia telah berjanji, dia pasti akan menepatinya. Pada saat ini, Giana segera berlutut di depan Sean. Air mata mengalir di wajahnya yang cantik selagi dia memohon. "Suamiku, beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan mencintaimu dengan sungguh-sungguh. Aku juga tidak akan pernah terjerat dengan pria lain lagi." Melihat kecantikan Giana yang sangat menakjubkan, Sean merasa sangat sayang jika tidak memilikinya dan membiarkan wanita seperti ini dimiliki oleh orang lain. Selain itu, tidak ada yang terjadi antara Giana dan Cahyadi sehingga dia tidak seharusnya mempermasalahkan ini lagi. Setelah berpikir lama, Sean memandang Nenek Wanda dan menjawab, "Baik, aku janji. Selama Giana tidak berinisiatif untuk menceraikanku, aku tidak akan menceraikannya." "Bagus, bagus." Setelah mengucapkannya, tiba-tiba Nenek Wanda menutup matanya dan mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini selamanya. "Nenek Wanda." Suara Giana dan Nenek Wangsa yang lantang menggema. Mereka berlutut di samping tempat tidur dan menangis lebih kencang dari anak-anak Nenek Wanda sendiri. Sean tahu bahwa setengah dari air mata ini adalah air mata kebahagiaan. Presiden Direktur Grup Citra Abadi, putra keluarga kaya dengan kekayaan ratusan triliun, akhirnya menjadi menantu keluarga Wangsa mereka. 2 hari kemudian, Sean dan keluarga Wangsa membantu mengurus beberapa urusan pemakaman Nenek Wanda sebelum meninggalkan Bandung. Di kursi belakang Maybach Landaulet mewah edisi terbatas, Sean dan Giana berpegangan tangan dan tampak bahagia. Giana bertanya dengan penuh kasih sayang, "Suamiku, malam ini aku ingin mengundang beberapa teman sekelas ke rumah kita untuk merayakannya. Boleh? Tidak?" Jika di alam sutera, tentu saja Giana tidak perlu meminta izin Sean. Rumah kita. Yang Giana maksud adalah rumah yang baru saja dibeli Sean di Pondok Indah. Karena keduanya sudah menjadi suami dan istri, rumah Sean tentu saja adalah rumah Giana. Sean tidak menolak ketika Giana memanggilnya dengan sebutan suami. Namun, dia bertanya, "Nenek Wanda baru saja meninggal. Apa yang mau dirayakan?" "Merayakan perubahanku dari seorang gadis menjadi seorang wanita. Gara-gara kamu, ku," jawab Giana, tak lupa sambil memukul Sean dengan tinju kecilnya saat mengatakan kalimat terakhir. Tadi malam, Sean dan Giana yang sudah menikah selama 3 tahun akhirnya memiliki status dan hubungan yang sesungguhnya. Bisa dibilang, mereka sudah mengalami berbagai gelombang kehidupan.
Sean juga tersenyum bahagia karena sudah membuktikan bahwa Giana tidak berbohong sebelumnya. Oke. Jika kamu ingin mengundang teman-teman sekelasmu untuk berkunjung, suruh saja mereka datang. Sean mengingat beberapa teman kuliah Giana. Banyak dari mereka adalah warga Jakarta atau tinggal di Jakarta untuk bekerja setelah selesai kuliah. Gadis-gadis ini adalah sekelompok gadis sombong yang memandang rendah Sean sebelumnya. Karena itu, Sean juga ingin melihat apa yang akan mereka lakukan ketika bertemu dengannya lagi malam ini. Terima kasih, suamiku, kata Giana dengan riang. Giana mencium pipi Sean dengan mesra, lalu menyandarkan kepalanya di bahu Sean lagi sambil berpikir, suami, aku benar-benar ingin pergi ke villa yang kamu beli di Phuket. Aku ingin bertemu kakekmu, nenekmu, ayahmu, ibumu, dan juga kakak sulungmu. Kakak kedua, kakak keempat, adik keempat, adik kelima, adik keenam, dan adik ketujuh juga. Aku ingin mereka semua tahu bahwa aku adalah menantu keluarga Yuwono kalian. Episode 95. Target ratusan triliun aset. Setelah Sean mendapatkan Giana, dia benar-benar sangat bahagia. Saat ini, mereka sedang berada dalam masa-masa cinta yang paling manis. Sean bahkan mencintai Giana lebih dari sebelumnya. Hilda dan 5 atau 6 gadis berusia awal 20-an datang ke rumah Sean di perumahan Pondok Indah pada pukul 7 malam. Begitu masuk, mereka terus mengagumi dekorasi mewah, perabotan, dan barang-barang berharga yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Giana, suamimu benar-benar kaya. Aku belum pernah melihat rumah seindah ini. Presdir Sean dan Kak Giana benar-benar pasangan serasi. Keduanya sama-sama memiliki wajah yang rupawan dan latar belakang keluarga yang bagus. Kapan kalian berencana punya anak? Benar, benar. Kami masih menunggu kabar baik dari kalian. Giana merasa sangat bangga saat mendengar pujian-pujian dari para teman kuliahnya. Di masa lalu, Giana malu membawa Sean keluar untuk bertemu teman-teman kuliahnya karena mereka sangat sombong. Sementara Sean hanyalah menantu parasit yang menumpang tinggal di rumah mertua. Jadi, mereka selalu menggunakan hal ini untuk mengejek Giana. Sekarang, semua orang tahu bahwa Sean menjabat sebagai presiden direktur grup Citra Abadi. Teman-teman kuliah Giana kini iri padanya. Aku dan Sean sedang berencana untuk memiliki anak, jawab Giana. Jika beruntung, seharusnya kami akan segera memiliki bayi. Seorang teman sekelas Giana menyahut, biar aku hitung. Jika bulan ini kamu bisa hamil, berarti kira-kira Februari tahun depan kamu sudah melahirkan. Apa zodiak bulan Februari? Teman lain menjawab sambil mengangkat gelas anggur. Ada Aquarius dan Pisces. Giana, kamu ingin anakmu berzodiak Aquarius atau Pisces? Teman yang lain lagi tersenyum dan menimpali. Menurutku, selama itu anak presdir Sean, zodiak apapun tak masalah. Hahaha. Jaga ucapanmu. Jika bukan anak presdir Sean, lalu anak siapa? Sekelompok gadis sedang minum-minum dan mengobrol. Sementara Sean hanya menyapa mereka di pagi hari dan kemudian pergi. Gadis-gadis ini memiliki hubungan yang sangat biasa dengan Giana. Sebelumnya mereka juga memandang rendah Sean. Jadi Sean tidak merasa perlu menemani mereka. Sementara, Giana hanya memanggil para teman kuliahnya ini untuk memamerkan suaminya. Sebenarnya tidak ada yang bisa Giana obrolkan dengan mereka. Saat kuliah, teman-temannya ini selalu iri pada kecantikannya dan diam-diam mengucilkannya. Saat dulu mereka mengetahui bahwa Giana menikahi seorang suami yang tidak berguna, entah berapa kali mereka diam-diam mengejeknya. Setelah mereka berkumpul selama lebih dari 1 jam, Hilda dan Giana naik ke lantai 2 untuk minum-minum sendiri. Sementara, yang lain tinggal di ruang tamu lantai pertama dan mencicipi anggur terkenal yang dibawa Sean dari luar negeri sambil berfoto serta membagikannya di media sosial. Hilda memegang gelas anggur, berdiri di depan susuran pembatas tangga.
dan terkekeh sambil melirik teman-teman sekelas Giana yang menyedihkan. Lalu, dia bertanya pada Giana, "Giana, apa kamu sudah menaklukkan Sean?" Giana mengangguk dengan bangga. Hilda pun kembali bertanya. Dia tidak curiga. "Tentu saja tidak," sahut Giana. "Baguslah kalau begitu," kata Hilda. "Oh, ya. Bagaimana perhitungan aset kalian? Apakah masih sesuai dengan perjanjian pranikah sebelumnya?" Sebelum menikah, Giana dan Sean menandatangani perjanjian yang menyatakan bahwa harta mereka terpisah dan merupakan milik masing-masing. Karena terpisah, saat ini rumah mewah, mobil mewah, termasuk perusahaan Sean, tidak ada hubungannya dengan Giana. Ketika perjanjian ini ditandatangani sebelumnya, alasan asli keluarga Wangsa adalah karena takut Sean akan mengambil keuntungan dari keluarga mereka. Tetapi, tanpa disangka, sekarang malah sebaliknya. Justru keluarga Yuwono lah yang khawatir jika keluarga Wangsa ingin mengambil keuntungan dari mereka. Iya, aku sudah pernah bertanya pada Sean. Dia bilang akan bertemu kakeknya di Inggris, kemudian mempertemukannya denganku secara langsung. Sean ingin mengenalkanku terlebih dulu, baru memasukkanku ke dalam pewaris keluarga Yuwono. Hilda buru-buru menyahut, "Kalau begitu kenapa kamu tidak pergi ke Inggris untuk menemui kakeknya?" Tanda seru. "Untuk apa kamu malah mengadakan kumpul-kumpul seperti ini? Nona besar. Mana yang lebih penting?" Tanda seru. "Biar ku beritahu, Giana. Bukan tidak bercerai yang paling penting bagi kalian. Yang paling penting adalah aset keluarga Yuwono." Giana tidak minum alkohol karena sedang mempersiapkan kehamilan. Sesudah menyesap seteguk air, dia berkata, "Untuk apa buru-buru? Sekarang kami ingin memiliki anak. Sean begitu mencintaiku. Jadi keluarga Yuwono pasti juga akan menerimaku." "Tenang saja," Hilda berkata dengan putus asa. "Kamu benar-benar percaya diri. Kamu tidak takut Cahyadi akan menemui Sean dan menikahmu begitu saja?" Giana terkekeh dan mencibir. Sekarang dia saja tidak sanggup melindungi dirinya sendiri. Dia mau apa? Mengungkapkan kebenaran. Apa dia sudah bosan hidup? Andi dan John adalah anak buah suamiku. Aku dengar dia pergi ke Banten untuk menemui keluarga Liono. Kemampuan keluarga Liono juga tidak dapat diduga. Hilda memberitahu dengan cemas. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Yuwono. Bagaimanapun juga kakeknya sudah lama pindah ke Inggris. Aku rasa kemampuan keluarga Yuwono di dalam negeri tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Liono. Giana masih tidak peduli. Meskipun Lucy Liono adalah anggota keluarga Liono, tidak akan ada gunanya meminta belas kasihan dari keluarganya. Cahyadi bermarga Pangestu. Jadi keluarga Liono tidak akan memedulikannya. Sanggah Giana. Jangan khawatir. Aku lebih mengenal keluarga Pangestu dan keluarga Liono daripada dirimu. Keluarga Liono tidak akan menyinggung keluarga Yuwono karena Cahyadi. Hilda tidak mengatakan apa-apa lagi dan mengangkat gelasnya. Kalau begitu, aku ucapkan selamat padamu terlebih dahulu. Sekarang kamu istri konglomerat dengan kekayaan ratusan triliun. Terima kasih, sahabatku. Tunggu saat kakak memiliki 200 triliun. Kakak akan memberimu beberapa triliun agar kamu bisa memelihara pria muda tampan. Haha. Giana mengangkat gelas berisi air dan bersulang dengan Hilda. Meskipun Banten dan Jakarta dekat, ada kesenjangan yang cukup besar di antara kedua provinsi ini. Jakarta merupakan daerah khusus ibu kota, tetapi Banten juga salah satu provinsi termakmur di Indonesia. Sudah beberapa hari sejak Cahyadi kabur dari rumah dan lari ke Serang, Banten. Dalam beberapa hari terakhir, setiap hari Cahyadi memohon untuk bertemu dengan keluarga Liono. Namun, sejauh ini tidak ada seorang pun dari keluarga Liono yang menemuinya. Malam itu, Cahyadi bertahan berdiri di pintu gerbang perumahan Grand East Coast. 7 tahun yang lalu, harga satuan rumah di sini melebihi 400 juta per meter persegi, melebihi harga perumahan yang ada di Jakarta.
Orang-orang yang bisa tinggal di sini tentu saja adalah yang terkaya di antara orang-orang kaya. Sebuah Mercedes-Benz G-Class datang perlahan. Cahyadi segera menghampiri pintu mobil itu dan terus memukul jendela sambil berseru, "Kak Fendi. Yoga. Berhenti sebentar." Mobil perlahan berhenti dan jendela pengemudi terbuka. Terlihat dua pria seumuran Cahyadi duduk di kursi pengemudi dan kursi penumpang bagian depan. Mereka masih muda, tampan, dan penampilannya jelas menunjukkan bahwa mereka merupakan putra konglomerat. Pengemudi mobil itu adalah Fendi Liono, sedangkan yang duduk di sebelahnya adalah Yoga Liono. Keduanya adalah anak kakak laki-laki Lucy. Begitu melihat Cahyadi, Fendi langsung memarahinya. "Cahyadi, lagi-lagi kamu. Belum cukup rupanya bertingkah seperti pengemis sepanjang hari seperti ini. Menjauhlah dariku. Aku mohon," kata Cahyadi. "Biarkan aku bertemu nenek dan kakek. Kakek dan nenek tidak layak bertemu bajingan sepertimu." Fendi memaki dengan penuh emosi. Cahyadi sudah memohon selama beberapa hari, tetapi tidak juga berhasil. Saat melihat Fendi yang hendak pergi meninggalkannya, Cahyadi tiba-tiba balas memaki. "Fendi, kamu yang bajingan. Keluarga Lionomu semuanya sampah. Semua laki-laki di keluarga Lionomu tidak berguna. Semua wanita di keluarga Liono adalah pelacur. Ayah dan ibumu, semuanya murahan." Aura pembunuh di wajah Fendi dan Yoga mendadak bangkit. "Cahyadi, aku lihat kamu ini sudah bosan hidup, ya?" Episode 96. Aset ratusan triliun keluarga Liono. Fendi dan Yoga sama-sama muda dan energi. Fendi berusia 25 tahun dan Yoga berusia 22 tahun. Ketika mereka mendengar anak-anak dari keluarga bibi mereka memaki mereka seperti ini, tentu saja mereka langsung marah. Keduanya turun dari mobil, kemudian langsung memukul dan menendang Cahyadi. Fendi memiliki tubuh yang kuat. Begitu dia meninjunya, Cahyadi tercengang. Lain halnya dengan Yoga. Dia hanya memiliki penampilan yang menarik, tetapi tidak memiliki kemampuan. Dia bertubuh tinggi dan tampan. Setiap hari Yoga hanya sibuk bermain-main dengan para gadis dan tidak pernah berolahraga. Jadi tendangannya tidak bertenaga. Meskipun begitu, Cahyadi tetap tidak bisa menghindar. Sebenarnya, Cahyadi tidak ingin menghindari serangan Fendi dan Cahyadi. Dia bahkan tidak berencana untuk melawan. Cahyadi hanya ingin kedua kakak beradik keluarga Liono ini memukul dan melumpuhkannya. Cahyadi berbaring di tanah sambil memegang kepalanya dan masih memprovokasi mereka berdua. Keluarga Liono adalah sekelompok orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Tidak berguna. Keduanya terus meninju dan menendang Cahyadi. Tepat pada saat itu, sebuah mobil polisi lewat. Ketika melihat perkelahian, mobil polisi itu segera berhenti dan mendekat. Mendengar sirine mobil polisi, Cahyadi tahu kesempatannya telah tiba. Dia mengancam mereka berdua dan berkata, "Jika kalian tidak ingin masuk penjara, bawa aku menemui kakek. Jika tidak, aku akan membuat keadaan semakin buruk." Kakek Fendi dan Yoga, Yuangga Liono, adalah ayah Lucy sekaligus kakek Cahyadi. Dia merupakan konglomerat ternama yang masuk dalam daftar orang kaya. Jika sampai terjadi sesuatu pada orang ternama sepertinya, tentu saja kabar itu akan masuk berita. Konglomerat generasi kedua seperti Fendi dan Yoga memiliki kedudukan yang sangat tinggi di Banten. Meskipun mereka dapat menyelesaikan segalanya, hal yang paling mereka tidak inginkan adalah mengungkap identitas mereka. Tidak peduli masalah apapun yang Fendi dan Yoga temui, mereka tidak akan menggunakan nama kakek mereka untuk memohon seperti orang bodoh. Hal seperti ini tidak boleh terjadi pada keluarga papan atas seperti keluarga Liono. Bahkan, lebih tidak boleh terjadi di Banten. Berbeda dengan di Jakarta, para konglomerat generasi kedua akan menjadi sangat sombong dan sengaja memamerkan dirinya agar semua orang mengetahui siapa keluarga mereka. Sedangkan, banyak hal diselesaikan dengan tenang tanpa melibatkan maupun meminta pertolongan pada siapapun di Banten.
Polisi datang dan bertanya, "Apa yang kalian lakukan? Kenapa berkelahi?" Fendi dan Yoga yang merupakan konglomerat super kaya generasi kedua tidak mengandalkan latar belakang keluarga mereka dengan bersikap angkuh dan semena-mena. Mereka tersenyum dan membantu Cahyadi berdiri. Lalu berkata, "Tidak. Kami bertiga bersaudara. Hanya sedang bercanda saja." Polisi menghampiri Cahyadi dan bertanya, "Kamu baik-baik saja? Mau melapor ke polisi?" Cahyadi yang sudah dihajar dan terluka pun menjawab, "Saya baik-baik saja. Tidak perlu lapor polisi." Tidak lama kemudian, Cahyadi masuk ke Mercedes-Benz Fendi dan Yoga. Mobil itu memasuki area perumahan. Setelah itu, Fendi dan Yoga membawa Cahyadi ke rumah Yuangga. 2. Sesampainya di ruang tamu, Fendi menendang Cahyadi hingga terjatuh ke lantai dan menyuruhnya berlutut untuk memberi penghormatan pada Yuangga. Cahyadi sendiri sudah lama kehilangan harga dirinya. Dia berlutut di depan Yuangga dan memohon, "Kakek, kakek, tolong selamatkan keluarga kami." Yuangga Liono adalah seorang pria tua yang kaya dan terkenal di Indonesia. Dia mendirikan Secepat Kilat Express yang bisa dibilang sebagai pemimpin industri pengiriman kilat domestik. Selain Yuangga, di rumah itu juga ada putranya, Jordi Liono, yang merupakan ayah Fendi dan Yoga serta istrinya, Susan Jayawitama. Yuangga masih sehat meskipun sudah berusia tua. Setiap hari dia berolahraga dan bahkan lebih bersemangat dibanding orang muda. Begitu Yuangga berdiri, dia langsung menendang Cahyadi hingga terseret sejauh 1 meter dan tergeletak lemah. Lalu, dia bertanya pada Fendi dan Yoga, "Untuk apa kalian berdua membawa bajingan ini kemari? Bukankah kakek sudah bilang untuk tidak bertemu dengan orang-orang dari keluarga Pangestu?" "Sebenarnya kami tidak bermaksud untuk memedulikannya. Tapi dia memaki keluarga Liono kita," jawab Fendi. "Dia bilang para lelaki di keluarga kita tidak berguna dan para wanitanya pelacur. Kata-katanya terlalu kasar. Jadi kami tidak tahan lagi dan turun dari mobil untuk menghajarnya." Yoga menimpali. "Saat kami sedang menghajarnya, ada polisi yang lewat. Bocah ini mengancam kami. Jadi mau tidak mau kami." Yuangga mengangguk dan mengingatkan, "Baiklah. Kalian melakukan hal yang benar. Jangan membuat masalah di Banten. Meskipun banyak yang menghormati keluarga Liono, lebih baik kalian menghindari masalah sebisa mungkin. Sekarang kekuatan opini publik tidak bisa diremehkan begitu saja." Jelas terlihat bahwa Yuangga merupakan orang yang waspada dalam bertindak. Yuangga memiliki kekayaan mencapai ratusan triliun. Jika di tempat lain, dia akan dipuja-puja begitu banyak orang entah sampai pada tahap apa. Namun, di Banten, Yuangga bahkan harus memilih-milih keadaan dan tempat saat akan berbicara dengan suara yang keras. "Kakek, kakek." Cahyadi terus berlutut dan memohon pada Yuangga, "Keluarga kakek kaya raya. Tolong beri kami beberapa triliun agar perusahaan ayahku bisa bertahan. Itu pasti jumlah yang sepele bagi kakek." Yuangga mendengus dingin dan menghina. "Keluarga Pangestu kalian sudah tidak tertolong." Katanya si bodoh Singgi itu belajar bisnis. Benar-benar konyol. Beberapa tahun yang lalu, entah keberuntungan apa yang dia dapat sampai tanpa disangka-sangka bisnisnya semakin besar. Kekayaannya pernah tercatat hampir mencapai 20 triliun, kan? Cibir Yuangga. "Aku masih ingat tahun itu. Singgi datang ke rumah kami dengan gagah, memberi banyak hadiah, dan memamerkan betapa kuat dirinya. Dia bahkan bersumpah bahwa kekayaannya akan melampauiku dalam 10 tahun." Jordi ikut angkat bicara. "Itu hanya mulut besarnya saja. Memangnya dia pantas dibandingkan dengan ayah?" Yuangga melanjutkan. "Singgi si bodoh ini bahkan berani memperbanyak cabang hotelnya pada saat-saat seperti ini. Dia bahkan tidak bisa melihat jika bisnisnya akan jelas-jelas merugi. Tidak heran jika dia jadi seperti ini sekarang. Aku sarankan agar kamu pulang. Beritahu ayahmu untuk menjual perusahaan dan aset keluarga. Lalu buka restoran di Kalimantan.
Sebelum kalian kehilangan semuanya. Pukas Yuangga. Hahaha, semua anggota keluarga Liono di sana tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata Yuangga. Fendi tersenyum dan mengejek. Cahyadi. Beberapa triliun sebenarnya bukan uang yang banyak untuk keluarga Liono kami. Tapi kenapa kami harus memberikannya kepadamu? Cahyadi sangat marah. Selama 20 tahun terakhir, dia juga seorang putra yang dimanjakan. Dia tidak menyangka dirinya akan dipermalukan seperti ini ketika datang ke Banten. Cahyadi marah dan berkata, "Ibuku berasal dari keluarga Liono. Aku putra ibuku. Kalian bahkan tidak peduli dengan keluarga sendiri. Kalian bukan manusia." Plak. Jordi bangkit dan menamparkan wajah Cahyadi dengan penuh emosi. Lalu memaki, "Dasar bajingan. Tahu tidak? Dulu saat adikku menyanyi di bar, ayahmu memperkosa adikku hingga dia melahirkanmu." Susan yang mengenakan pakaian mahal menyahut dengan dingin. "Aku tidak tahu apa yang dipikirkan Lucy saat itu. Jordi ingin membunuh ayahmu. Tapi ibumu melindunginya dan akhirnya menikah dengannya. Haha. Jadi, jangan salahkan kami jika kami sudah tidak mau menerima ibumu." Yuangga masih sangat marah saat mengingat kejadian bertahun-tahun yang lalu itu. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata, "Cahyadi, percuma kamu datang memohon padaku hari ini. Meskipun ibumu sendiri yang datang dan memohon padaku, aku juga tidak akan menolong Singgi. Dulu aku bahkan sudah mengatur pernikahan Lucy. Jika saat itu dia setuju, maka sekarang bisnisku akan selangkah lebih maju." Lanjut Yuangga. "Kamu tahu sekarang apa posisi pria yang sudah aku atur untuk Lucy saat itu?" Tanda seru. Begitu selesai berbicara, Yuangga yang dipenuhi emosi menendang wajah Cahyadi. Terima kasih sudah mengikuti channel Wan dan Putra Orsia. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tunggu episode selanjutnya. Salam silaturahim.